Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang evaluasi pendidikan orang dewasa. Perkenalkan, nama saya Alianun Bahtiar sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri di kelompok ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Perkenalkan, nama saya Rahma Almadea dan sebagai pemateri pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan jenis evaluasi. Pendidik menggunakan istilah evaluasi untuk menunjukkan proses menentukan kekuatan atau nilai pekerjaan mereka. Evaluasi adalah suatu cara mengukur hasil dari kegiatan pendidikan. Evaluasi pendidikan orang dewasa adalah proses menentukan kekuatan atau nilai pekerjaan pendidik atau pembimbing pendidikan orang dewasa. Ada beberapa jenis evaluasi yang berbeda dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkatnya. Pembagian ini biasanya meliputi 3 tingkat. Yang pertama, berdasarkan tingkat formalitas dan ketepatannya, yaitu ada evaluasi informal, adalah penilaian tentang masalah yang sederhana tanpa menggunakan banyak pertimbangan prinsip-prinsip evaluasi. Yang kedua, evaluasi semi formal, dan yang ketiga, evaluasi formal atau penelitian ilmiah. Penelitian ini sebaliknya dari penelitian informal dan menggunakan prosedur riset yang canggih. Di samping itu, ada pengelompokan menurut tujuannya. Yang pertama yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif berusaha mengidentifikasikan dan memperbaiki kekurangan selama masa pengembangan program. Evaluasi sumatif menilai manfaat program versi terakhir. Dalam pengajaran, evaluasi formatif digunakan untuk memperoleh data yang akan digunakan untuk memperbaiki dan membuat seefektif mungkin materi pengajaran. Evaluasi sumatif, suatu proses evaluasi versi final untuk menentukan efisiensi dan efektivitas satuan acara pengajaran. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri pertama. Langsung saja untuk ke pemateri kedua, silakan. Ini next. Di sininya belum berubah. Nah, udah. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat evaluasi. Satu, menentukan patokan awal yang dapat dipakai sebagai dasar perbandingan tindakan baru. Yang kedua, ada menentukan pengarahan kembali atau redirection perbaikan suatu aktivitas. Yang ketiga, menumbuhkan rasa aman terhadap teknisi. Ketidakpastian akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Evaluasi menghilangkan ketidakpastian tersebut dengan cara menunjukkan keberhasilan atau alasan ketidakberhasilan tersebut. Yang keempat, ada meningkatkan kepercayaan diri di antara penerima evaluasi. Nah, jika dari evaluasi diketahui bahwa tujuan khusus suatu kegiatan tercapai, maka data yang diperoleh dari evaluasi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri seseorang dengan jalan meyakinkan orang itu bahwa kesempatan untuk sukses tetap terbuka. Nah, manfaat evaluasi juga ada pendapat dari Frutzhey 1973 yang menyatakan bahwa evaluasi dalam hal ini sama dengan evaluasi penyuluhan yang bermanfaat untuk satu mengetahui dengan apakah kegiatan penyuluhan atau tidak.
Yang kedua ada mencek secara periodik efektif itu bukan hal yang mana saja yang perlu ditingkatkan. Nah, yang ketiga ada memberikan rasa aman kepada penyuluh. Yang keempat, memberikan bukti konkret yang siap digunakan untuk keperluan pihak terkait. Dan yang kelima, dapat meningkatkan sikap profesional dari penyuluh. Demikian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri kedua. Silakan untuk pemateri ketiga. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan evaluasi menurut Morgan. Nah, tujuan evaluasi ini memiliki 3. Yang pertama, untuk menentukan seberapa dekat peserta didik secara individual dan keseluruhan kelas telah mencapai tujuan umum yang telah ditentukan. Yang kedua, untuk mengukur tingkat perkembangan yang telah dicapai oleh peserta didik dalam waktu tertentu. Yang ketiga, untuk menentukan efektivitas bahan, metode, dan kegiatan pengajaran. Yang keempat, untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi peserta didik, instruktur, dan masyarakat. Nah, tujuan evaluasi nomor 4 yang dikemukakan oleh Morgan ini yakni menentukan aktivitas, bahan, metode, dan kegiatan pengajaran dirinci oleh Ditch dan Charloy dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah kegiatan pengajaran itu menarik? Yang kedua, apakah Anda mengerti sebanyak yang Anda inginkan? Yang ketiga, apakah materi pengajaran mempunyai hubungan dengan tujuan yang telah ditentukan? Yang keempat, apakah item tes benar mengumpul informasi yang ditanyakan dalam tujuan? Yang kelima, apakah Anda memperoleh umpan balik? Yang terakhir, apakah materi perbaikan atau pengajaran memuaskan? Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri ketiga. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Alian Bahtiar. Saya sebagai pemateri keempat. Yang di sini ada prinsip evaluasi, ada 7. Banyak yang dapat ditulis tentang prinsip evaluasi, sebab prinsip evaluasi ini sering digunakan dalam pengevaluasi bidang pendidikan dan psikologi. Dalam bab ini hanya akan dijelaskan secara singkat beberapa prinsip penting. Yang pertama, mempunyai tujuan yang pasti. Evaluasi harus dilakukan hanya untuk mencapai tujuan yang pasti. Penemuan dari hasil evaluasi harus dapat digunakan untuk memecahkan beberapa masalah pendidikan. Lalu yang kedua, menggunakan tujuan perilaku yang terjangkau dan pasti. Perencanaan evaluasi apapun harus menggunakan tujuan yang pasti. Dalam merencanakan kursus pendidikan orang dewasa harus menentukan tujuan performansi atau perilaku agar ia dapat mengetahui kemana ia dan kelasnya akan menuju. Yang ketiga, ada bukti tentang perubahan dalam diri individu. Evaluasi sangat berhubungan dengan mendapatkan bukti tentang tingkat perubahan yang terjadi dalam diri individu. Hal yang penting adalah mengukur seberapa jauh orang bergerak dari tempat ketika program dimulai ke tempat ketika program berakhir. Apa yang berubah dalam perilaku mereka? Ada beberapa perubahan penting yang terjadi dalam diri orang. Lalu yang keempat, menggunakan instrumen yang tepat dalam evaluasi. Instrumen untuk mengevaluasi pendidikan tidak akan seteliti seperti instrumen ilmu fisika, tetapi instrumen tersebut akan memberikan data yang jauh lebih baik daripada sekedar perkiraan. Lalu yang kelima, kerjasama antara peneliti dengan orang yang dinilai kemajuannya.
Harus ada saling pengertian dan kerjasama antara orang yang melakukan penilaian dan orang yang dinilai kemajuannya. Ini penting untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat. Sebagai tambahan, peserta didik akan memperoleh kemajuan yang lebih banyak dalam belajar jika ia mengetahui apa tujuannya. Lalu yang keenam, tidak perlu mengevaluasi semua hasil pembelajaran. Tidak perlu atau bahkan tidak dianjurkan untuk mengevaluasi semua hasil pembelajaran khusus dalam pendidikan orang dewasa. Biasanya akan lebih baik untuk mengonsentrasikan pada salah satu atau dua hasil utama yang paling ditekankan, sesuai dengan tujuannya. Lalu yang terakhir, evaluasi harus berkesinambungan. Evaluasi harus berkesinambungan merupakan proses berkesinambungan. Tujuan yang sama tidak perlu dievaluasi pada setiap saat kursus diberikan, tetapi pendidikan atau pembimbing harus secara kontinu mempelajari isi kursus, metode yang digunakan, hasil didik diperoleh. Ia bahkan harus setiap kali mengevaluasi metode yang ia gunakan dalam mengevaluasi pekerjaannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Langsung saja saya lempar kepada pemateri berikutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, prosedur evaluasi. Untuk memperoleh gambaran secara rinci tentang prosedur evaluasi pendidikan orang dewasa, berikut ini akan diuraikan prosedur evaluasi menurut Morgan. Langkah pertama, mengecek tujuan. Dalam daftar prinsip evaluasi, dinyatakan bahwa semua evaluasi pada objektif perilaku yang pasti. Oleh karena itu, langkah pertama adalah memeriksa tujuan performansi atau perilaku dari setiap kegiatan yang dievaluasi. Jika tujuan tersebut tidak dinyatakan sedemikian rupa sehingga tingkat pencapaian dapat ditentukan, maka objektif itu harus dirumuskan kembali sehingga dapat diukur. Langkah kedua, memeriksa apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Langkah ini penting ketika mengevaluasi metode mengajar atau isi mata pelajaran. Langkah ini dapat dilewati jika tujuannya hanya untuk mengevaluasi pencapaian peserta didik. Dalam melakukan tahap ini, ada baiknya jika di bawah setiap tujuan ditulis materi yang diajarkan dan metode yang digunakan untuk mengajarkan materi tersebut dalam 2 kolom paralel. Apa yang diajarkan sebaiknya ditulis secara rinci dan berurutan di kolom sebelah kiri. Di kolom sebelah kanan, setiap item materi ditulis metode yang digunakan untuk mengajar setiap item materi tersebut. Sebagai contoh, andai kata salah satu tujuan performansi mata pelajaran kesehatan di orang dewasa adalah agar peserta didik melakukan check-up kesehatan per tahun. Langkah ketiga, mengumpulkan bukti. Pendidik terkemuka yang terlatih dalam bidang hukum memberi komentar bahwa setiap orang terdidik harus dilatih mengenai bukti. Suatu keputusan harus diambil berdasarkan bukti yang lengkap dan valid. Semua orang terlalu sering membuat keputusan berdasarkan bukti yang sangat sedikit dan salah. Bukti atau informasi sangat penting untuk evaluasi program, metode, dan hasil pendidikan orang dewasa. Lalu yang keempat, langkah keempat, menentukan sumber bukti. Langkah ini berhubungan dengan dari mana informasi diperoleh. Tujuan evaluasi adalah untuk mengungkap perubahan yang terjadi pada perilaku peserta didik. Oleh karena itu, peserta didik merupakan sumber informasi yang terpenting. Jika peserta didik yang bisa memberikan informasi hanya sedikit, yang terbaik adalah hubungi semua peserta didik. Sebaliknya, jika jumlahnya banyak sekali, maka dianjurkan untuk memilih sampel yang mewakili populasi. Penggunaan sampel untuk mendapatkan informasi yang reliable merupakan proses yang rumit. Hal ini mudah menyebabkan orang membuat kesimpulan yang salah kecuali pengambilan sampel dilakukan dengan baik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Silakan selanjutnya untuk materi selanjutnya.
Terima kasih kepada moderator yang telah disampaikan. Alat untuk memperoleh bukti. Bisa digunakan untuk memperoleh informasi seperti berikut. A. Kuesioner yang sering digunakan untuk memperoleh informasi. Cara ini agak mudah dan murah, tetapi jika kuesioner tidak diisi dengan baik, hasilnya kurang reliable. Yang B, lembar cek digunakan untuk mengumpulkan informasi yang cukup banyak dan dapat digunakan untuk mencatat wawancara pribadi. C, ada instrumen pengukur sangat penting dalam evaluasi. Ini biasanya dalam bentuk tes, inventory, dan skala. Yang D, catatan dan laporan yang ada di kantor dapat dijadikan sumber informasi untuk evaluasi. E, sejarah suatu kasus akan dilengkapi bagaimana orang memecahkan masalah. Yang F, percobaan. Percobaan adalah cara yang sangat baik dalam memperoleh informasi untuk evaluasi. Langkah ke-6 yaitu menganalisis bukti. Telah dijelaskan di muka bahwa terdapat 3 jenis evaluasi, yaitu evaluasi informal, semi-formal, dan formal. Evaluasi formal biasanya memerlukan analisis statistik yang sungguh-sungguh terhadap data yang telah dikumpulkan. Untuk informasi analisis statistik ini, pendidikan orang dewasa menunjuk kepada beberapa buku statistik pendidikan yang relevan. Setelah fakta dikumpulkan dan dianalisis, fakta tersebut perlu dipertimbangkan kepentingan relatifnya. Buang fakta yang tidak berhubungan dengan masalah dan fakta yang reliabilitasnya meragukan. Dalam mempertimbangkan fakta, hindari bias prasangka, keberpihakan, dan kepentingan pribadi. Ikut kemana fakta mengarah walaupun mengacukan pendirian atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang terakhir ada langkah ke-7, menggunakan hasil. Banyak manfaat yang dapat diperoleh pendidik dewasa dari pelaksanaan setiap langkah evaluasi. Hasil evaluasi dapat digunakan melalui cara-cara berikut ini. Yang pertama ada menggunakan sebagai dasar perencanaan program dan metode. Yang kedua ada menggunakan dalam pembicaraan dan diskusi pada pertemuan masyarakat. Yang ketiga ada menerbitkannya di surat kabar lokal. Yang keempat menerbitkannya di majalah pendidikan. Yang kelima menggunakan untuk laporan tahunan. Yang keenam mengarsipkan kopiannya untuk catatan historis. Dan yang terakhir ada mengirimkan kopiannya untuk supervisor pendidikan orang dewasa dan untuk orang-orang perguruan tinggi yang tertarik pada penelitian pendidikan orang dewasa. Terima kasih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pemateri terakhir, silakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi evaluasi. Contoh ilustrasi evaluasi, guru bisa menggunakan lembar saran akhir pertemuan. Guru memberikan pertanyaan yang sering digunakan, yaitu, bagaimana pendapat Anda mengenai pertemuan hari ini? Dan peserta didik bisa menjawab dengan jelek, sedang, ragu-ragu, baik, baik sekali. Yang kedua, apa menurut Anda kelebihan pertemuan hari ini dan apa kelemahannya? Yang ketiga, apa saran Anda untuk meningkatkan pelaksanaan pertemuan yang akan datang? Contoh kedua, ada evaluasi harian. Guru memberikan lembar saran akhir pertemuan dengan pertanyaan, apa saja yang bermanfaat bagi Anda hari ini? Apa saja yang tidak berguna bagi Anda hari ini? Adakah secara umum hari ini Anda nilai kurang atau sedang, baik atau baik sekali?
Yang kelima, bagaimana penilaian Anda tentang para pembimbing hari ini? Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri terakhir. Sebelum saya akhiri presentasi ini, saya akan membacakan kesimpulannya. Evaluasi pendidikan dan pengajaran adalah proses mengenai hasil belajar akan menjadi nilai berupa data kualitatif atau kualitati. Sesuai dengan standar tertentu, hasilnya diperlukan untuk membuat berbagai putusan dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Tanpa evaluasi, kita tidak bisa mengetahui seberapa jauh keberhasilan siswa, dan tanpa evaluasi pula kita tidak akan ada perubahan menjadi lebih baik. Maka dari itu, secara umum, evaluasi adalah suatu proses sistemik untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Terima kasih untuk semua pemateri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Atau yang lainnya, saya mohon maaf. Saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.